Assalamualaikum. Sebelum mulai video ini, aku pengen ngucapin congratulations to all of you guys who click this video karena itu tandanya kalian cinta sama diri kalian sendiri. Sadari bahwa kalian itu diberi kenikmatan, keberkahan yang luar biasa untuk sadar kalau yes, you have to love yourself. So you want to improve yourself, right? And banyak loh orang yang nggak sadar akan hal ini. Sepele sih, tapi banyak yang nggak sadar. Tapi sadar doang gak cukup. Take an action after you watch this video. Karena aku sadar kunci aku untuk loving myself more and more adalah karena aku take an action. Karena aku memulai suatu realisasi dari informasi yang aku dapat. Di sini aku cuma pengen bantu kalian untuk jadi be the best version of yourself and love yourself more. Tapi aku nggak bisa ngubah apa-apa, yang bisa ngubah cuma diri kalian sendiri, your action. Oke, terima kasih atas kesempatannya, and aku seneng banget bisa cerita ini ke kalian, and aku bakal cerita tentang langkah awal untuk memperbaiki diri. So, first thing first, tujuan surga. Loh, kok tiba-tiba surga? So guys, kayak gini, dalam hidup, pasti kita mencari arah dan tujuan yang jelas kan ya. And in Islam, we know, kita nggak cuma hidup di dunia doang, tapi kita ada kehidupan setelah di dunia, yaitu akhirat. And the goals di akhirat adalah mencapai surga. So, this is the foundation of everything. Ini adalah dasar dari semua hal. Goals kita seharusnya mengarah ke sana. Kayak kita tuh nanya dulu kayak kenapa sih kok kita mau untuk mengimprove diri kita? Kenapa kok kita itu harus mencintai diri kita sendiri? Kita tuh sebenarnya mau kemana gitu? And our final itu adalah surganya Allah. Kita mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah. Orang tuh sering lupa akan hal ini dan malah memikirkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia aja. Pokoknya self improvement di dunia enggak, padahal self improvement itu untuk kita beribadah, untuk menggapai surga gitu. Rasionalnya itu seperti ini gak sih? Oke, kita hidup di dunia, tujuannya apa? Oke, kita punya tujuan akhir adalah surga. So, apa yang harus kita lakukan? Yap, kalau kita nggak mengarah ke situ, terus kita mengarah kemana? Aku ngerasa setiap kegiatanku, kalau aku nggak mengarah ke surganya Allah nih, kayak rasanya itu ada yang berbeda, rasanya itu ada yang mengganjal gitu. Kalau nggak ke surga, ya ke neraka. Sebenarnya guys, pembahasan tentang surga ini, dapat hal ini itu dari kajian yang aku ikutin secara rasional dan ilmiah, jadi ini sudah terbukti dengan segala keilmiahan yang ada dari surah di Al-Quran pun itu tuh dibuktikan bahwa tujuan akhir kita adalah surga gitu. Jadi aku bisa langsung menetapkan oke, tujuan akhirku surga. And ketika aku udah tahu tujuannya surga, pasti sangat sulit untuk didapatkan ya. Sangat sulit untuk didapat. Jadi memang segala kegiatan itu aku landaskan harus bertujuan ini karena Allah, ini karena surga gitu. Sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Memperbaiki di dunia itu karena kita mau masuk surganya Allah. Kesadaran diri. So, we have to know apapun yang kita miliki itu bukan semata-mata milik kita. Atau kalau aku bilang sih emang bukan milik kita gitu loh. Ini tuh bekal yang Allah berikan gitu loh untuk kita. Kita sadar bahwa kita diberi bekal oleh Allah yang luar biasa berupa tubuh sehat, lalu bicara nih punya organ yang lengkap, mempunyai akal yang membedakan kita dengan hewan, dan kita tuh mempunyai suatu tujuan loh, yaitu menjadi khalifah di bumi, jadi pemimpin di bumi, sebagai khalifah yang memimpin sebuah peradaban yang thayyibah. Okay, we have a big goals, a big dream, so we have to improve ourselves. Sebenarnya aku punya satu contoh, yaitu diriku sendiri yang kayak aku tuh nggak sadar, ya udah nggak sadar aja, hidup tuh nggak sadar lagi ngapain, nggak punya tujuan, nggak punya goals, nggak punya arah. Ketika SMP dulu tuh aku bener-bener kehidupannya cuma makan, tidur, ngegame, belajar juga ya udah belajar. Oh, yang penting kita melaksanakan kewajiban kita, done. Gak ada kesadaran untuk melakukan sesuatu hal yang bermakna gitu. Routing kayak literally membusuk gitu, gak bermanfaat bagi masyarakat. Buat apa kita hidup dan ya udah nggak sadar aja gitu pada saat itu, padahal tahu nih, oh ada loh orang yang kayak gini, oh ada orang kayak gitu, nggak sadar. Entah itu kenapa ya teman-teman, tapi aku bener-bener gak sadar pada saat itu, hidup dalam ekspektasi orang lain. Di saat itu pun aku tuh jenuh akan hal itu gitu loh. So gimana caraku untuk sadar sampai bisa jadi kayak gini? Next yaitu keluar dari zona nyaman. Bener guys, dengan kalian ngeklik video ini tuh udah menandakan kalau kalian tuh keluar dari zona nyaman gitu. Kalian sadar akan suatu hal. Tapi gak sampai sini doang ya.
Berani atau enggaknya itu tuh tergantung kalian mau stick to your goals, apa yang kalian impikan, atau gak jadi apa-apa. Udah stuck gitu aja. Kalinya kalian keluar dari zona nyaman dan kalian explore banyak hal, segala hal, you will grow and find out. Oh, aku ternyata selama ini gak tahu banyak hal. Aku tuh ternyata bener-bener tertinggal ya. Aku ngapain aja selama ini. And yup, segala potensi terbuka, segala ilmu terbuka, segala pengalaman bakal kalian serap. Kalian lebih mengenal diri kalian sendiri, tahu apa aja dari diri kalian yang harus diimprove, kekurangan, kelebihan, kalian akan lebih aware sama hal itu, akan lebih sadar akan hal itu. Okay, so you have to step out your comfort zone, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian. And that's the first key, gimana cara aku untuk nge-improve diriku pada akhirnya, hingga aku bisa menjadi seperti ini saat ini, alhamdulillah ya Allah. It's not that easy, but I know you can do it, guys. Others, they scared too. Aku yang lama juga takut untuk keluar dari zona nyaman, but they did it. Tapi aku ngelakuin hal itu. And this is the quotes by Brian Tracy. He said, "You can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you try something new." Next adalah praktek bersyukur. Bersyukur. Ketika aku udah bersyukur atas semua kejadian yang aku lalui, ketika aku sudah bersyukur atas hari kemarin, hari ini, aku mensyukuri segala jerih payah, susah payah, segala senang dan sedih. How to improve myself adalah ketika aku berdamai dengan masa lalu yang buruk, aku bersyukur dengan semua hal yang sudah aku lewati. Dan akhirnya aku menemukan kesadaran hingga aku akhirnya memperbaiki diri. Semuanya kerasa lancar, go so well. Dan ketika aku bersyukur, aku tuh merasakan getaran frekuensi yang adem banget di hidupku. Rasanya tuh kayak tenang banget. Aku tuh juga ngerasa aku respect terhadap diriku sendiri karena aku kayak menghargai effortku yang kecil. Aku menghargai hal-hal kecil yang membuat aku bahagia dan it's so meaningful. Aku bersyukur atas hal yang sudah aku miliki, bukan hal yang aku nggak punya. Ketika kita bersyukur, rasanya puas. That's it. Oke, kita bersyukur. Alhamdulillah. Kalau kita bandingin diri kita dengan orang lain dan kita nggak bersyukur, gak ada batasnya. You're enough, baby. You're enough. Di luar sana banyak banget orang iri sama hidupnya orang lain dan gak pernah puas dengan dirinya sendiri. Don't be like that. Aku sempat jadi orang yang kayak gitu dan itu bikin aku drained mentally and physically. So based in Quran, Allah juga bilang bahwa ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Yang artinya ketika kita bersyukur kepada Allah, kita bakal dapat nikmat yang lebih lagi. And kenapa demikian? Di ilmu neuroscience menunjukkan bahwa rasa syukur memicu pelepasan dopamin dan serotonin yang membuat kita puas dan termotivasi. Dan otak yang positif pasti bakal lihat banyak banget kesempatan di luar sana. Dan ini selaras sama janji Allah yang tadi tentang bertambahnya nikmat. Next adalah ubah kebiasaan kecil kalian, ubah habit kalian. Habit itu tuh terbentuk dari perilaku kita. Perilaku kita terbentuk dari pola pikir kita. Dan masa depan kalian tergantung dengan habit kalian saat ini. Entah itu bisa dari pikiran, perilaku yang baik ataupun yang buruk. Contoh habit yang buruk adalah ngomong kasar. Dan secara gak sadar, kata-kata kasar itu bakal tertanam di pikiran kita. Dan pikiran kita bakal ngeklaim kalau hal itu adalah ya udah sesuai fakta. Benar adanya dan bakal tertanam pada diri kita, bakal jadi kenyataan di diri kita. Kata-kata kita adalah kekuatan kita. Jadi, buat apa sih kita mengatakan suatu hal yang buruk kalau ada kata-kata baik yang bakal impact-nya itu bakal baik juga ke kita. Kata-kata buruk bakal bikin kalian jadi buruk juga. That's it. Gak mungkin orang yang positif dan berkata positif bakal jadi buruk hidupnya. It's impossible. Tapi habit itu bisa kalian ubah dengan mengubah hal-hal kecil di hidup kalian deh. Satu hari aja nih.
Coba praktekin 5 menit aja sehari kalian praktek bersyukur. Entah itu dari meditasi, kalian afirmasi bersyukur. Dan balik lagi, kalau kalian ngelakuin secara berulang-ulang, otak kalian tuh bakal ngeklaim, oh, this is right. Oh, ini loh. Love itu kayak gini loh orangnya. Berarti dia seharusnya kayak gini gak sih? Oke. So, your life bakal ngarah ke situ, ke perkataan yang sudah kalian katakan itu. When you say, oh, I'm so grateful, my life is so beautiful. Oh, aku bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah, hidupku tuh indah banget. Sumpah deh, aku jamin hidup kalian pasti bakal indah. Semua yang terjadi di hidup kalian itu tergantung dari apa yang kalian pikirkan. That's so easy. You know, that's so easy. And you know guys, you have to control to change your habit. Claim it with subscribe this channel. Next adalah tracker with evaluasi. Tracking kegiatan kalian dengan evaluasi. So ini adalah salah satu tips yang jadi habit aku, and ini gak bisa dinego ya. Ini adalah habit setiap hari, yaitu adalah bikin morning page. What is that? So morning page ini adalah kayak kalau kalian punya jurnal ya, kalian kayak udah buku gitu, kalian tulis apa aja goals kalian, evaluasi kalian, dan thoughts kalian di pagi itu. That's it. Dan hal ini literally works for me so well. Aku jadi tahu diriku nih kemana sih, apa kurangnya diriku yang kemarin, apa yang solusi yang harus aku lakukan, dan itu sangat amat bikin aku berkembang pesat. Tapi gimana Kak cara ngelakuinnya? So, sekarang ambil kertas, pause dulu, oke, kalau gini kecepatan. Yang pertama, tulis evaluasi kalian. Yang kedua, tulis goals kalian di hari ini itu apa. Dan yang ketiga, apa yang udah kalian lakuin. Atau biasanya kalau pagi kan bingung kan ya mau nulis apa. Itu adalah pemikiran kalian di pagi itu. Ide-ide apa yang ada di hari itu. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa nulis terserah apa aja. Yang penting kalian nulis. Praktekin 30 hari dan lihat perkembangannya. It will works. Itu bakal berhasil di kalian guys. Pasti ada perubahannya. Yang terakhir adalah slow step but discipline. Okay, so aku bakal confessing something. Ini adalah kesalahanku, tapi aku bersyukur udah melewati hal ini ya. Jadi aku adalah mantan anak yang pengen cepet-cepet untuk self improvement. Ini gimana ini? Kok aku ada salah? Kok aku kayak gini? Kok aku kayak gini? Kok aku lambat banget? Stop. Aku tuh ngerasa kayak aku harus cepet-cepet nge-achieve goalsku yang bejibun itu. Padahal nyatanya ini sama sekali tidak rasional ya teman-teman semuanya. Aku gak bisa nyelesain goals dan happy di waktu yang sama. Pokoknya gak rasional pada saat itu. Aku maksain semua itu harus selesai hari ini biar bisa cepet. Padahal enggak. Lu bakal nge-stuck di situ aja juga kalau kalian memaksakan hal itu gitu. Karena nanti kita akan burn out gitu. Pada saat itu aku burn out ya. Ngalamin hal itu aku burn out dan aku malah bingung nih. Ini harus kayak gimana ya? Mana dulu yang harus dikerjain? Aku jadi bingung. So, slow down. Slow down, tarik nafas. Buang. Hey, you can do it slowly. Ingat bahwa kamu tuh gak akan kemana-mana. Ilmumu gak akan kemana-mana. So, trust to yourself. Trust the process. Pasti kalian akan mencapai hal itu. Karena kalian selalu evaluasi. Disiplin bukan berarti ngerusak mental. Ketika mental kalian rusak, it ruins everything. And you know, just be gentle to yourself, and that's how you grow more. Thank you for watching guys. Semoga dari video ini kalian bisa belajar banyak banget tentang self improvement yang bisa bikin kalian improve jauh lebih baik dan tetap di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya.